Cukup. Selamat malam sahabat-sahabat BC Inspirasi. Kembali lagi bersama Fitriani Sinaga dengan program BC Inspirasi. Bincang-bincang kali ini adalah membahas tentang muda-mudi yang berprestasi, melakukan hal kebaikan dan juga membangun sarana media belajar di Samarinda. Bincang-bincang kali ini adalah bersama seorang pemuda yang berbakat, berpotensi dan berprestasi, bahkan dia rela mengorbankan impian pribadinya untuk membangun sarana media belajar di Samarinda. Namanya Rojo. Hai, ini nih Rojo nih. Hai. Kayaknya perlu deh aku ingin mendengar bau-bau ataupun suara-suara dari beatbox dari seorang Rojo. Aduh, ini harus ya beatbox ya kita ya. Harus dong. Karena Ayo dong. Udah lama banget nih nggak nge-beatbox. Harus dong. Harus ya, oke. Mungkin yang basic aja ya. Iya dong. Aduh. Dah, cukup. Wis. Gimana kabarnya Mas Rojo? Oh, baik. Sekarang steady Samarinda. Sekarang di dong Samarinda. ya? Kita udah lama nih gak ketemu. Oh iya. Terakhir ketemu 2000 lupa ya. Mungkin 2017 ya. Berarti 3 tahun lalu ya kita. Dan kita ketemu lagi di suasana yang pandemi ini. Dan saya juga terjebak malam ini ya. Saya juga nggak tahu kalau mau tapping video atau ini. Tapi nggak apa-apa. Saya suka kejutan. Jadi Ya. kenapa sih dulu menolak banyak beasiswa? Waduh, dari ini luar? Pertanyaannya berat ya sebenarnya. Oke, sebenarnya alasan utama ya bukan pengen nolak secara pribadi, cuma keadaan sih yang membuat saya untuk menolak itu semua gitu. Padahal dulu Kak Rojo itu idola banget ya di kampus, pinter ya kan, asisten web, Waduh. berprestasi, sering ditawarin beasiswa. Amin ya. Bisa amin. ya? Enggak. Bisa gimana? Oh, menolak gitu, oke. Menolak semua beasiswa luar negeri itu. Sebenarnya saya udah kepikiran sih sebelumnya itu untuk mengambil beasiswa itu, cuma entah kenapa dari ibu saya sendiri melarang gitu. Mungkin takut anaknya jauh gitu kan ya. Karena saya sendiri anak bungsu di keluarga gitu. Jadi anak bungsu laki sendiri gitu kan. Kakak saya cewek semua. Jadi mungkin berat dari orang tua. Jadi alasan utama sebenarnya karena ya itu ibu saya untuk bilang jangan dulu gitu. Nah kalau misalkan dari ibu saja sudah nggak meridoi ya bakalan susah nanti ke depannya kan gitu. Karena memang segala sesuatu yang saya lakukan mungkin didasarkan persetujuan sama ibu saya. Terus setelah udah menolak beberapa kali ya kan, melepaskan begitu aja kesempatan, padahal kesempatan itu nggak datang 2 kali. Benar banget. Apa yang Mas Rojo lakukan setelah melepaskan beberapa kesempatan itu? Ya itu awalnya ketika setelah saya menolak itu semua kan saya juga kita nggak usah ya, mungkin kita butuh finansial kan gitu. Akhirnya saya putuskan untuk kenapa tidak saya buka usaha sendiri gitu kan. Nah tapi saya bingung sebenarnya bidang saya saat kuliah pemetaan ya. Saya ingin sekali ingin sekali untuk membuka usaha pemetaan, tapi terkendala lagi di modal karena uangnya harus banyak dikeluarkan kalau saya harus buka pemetaan. Akhirnya saya putuskan untuk sesuatu hal yang modalnya nggak terlalu banyak dan bisa saya lakukan. Akhirnya saya coba buka itu les bahasa Inggris. Oh, awalnya les bahasa Inggris ya? Iya, les bahasa Inggris. Hingga berubah namanya menjadi? Les bahasa Inggris. Dulu namanya itu les bahasa Inggrisnya namanya Rojo. Iya, Rojo. Nah, cuma ketika saya bagikan brosur, orang-orang pada nanya, "Mas, ini les bahasa Inggris atau les bahasa Jawa?" Karena namanya Rojo. Akhirnya saya ganti. Saya itu bagikan ada dengan satu sahabat saya namanya Erik. Nah, kemudian setelah hari itu saya bagikan ke sekolah-sekolah tuh. Naga. Jadi saya bagikan ke SMA di Samarinda dan SMP, dan satu pun gak ada yang nyangkut. Itu brosur disebar mungkin 500 lembar ya, lebih, dan satu pun gak ada yang nyangkut. Jadi ketika diambil brosur langsung dibuang. Waduh,
Itu kayaknya perjuangan banget lah ya untuk ya Sliki ini. salah satu contohnya, dan itu ditemani oleh sahabat saya Erik gitu ketika itu. Jadi sebenarnya Sliki ini apa sih? Boleh nggak sih diceritain dong spesifik apa Sliki? Oh itu siap, ini siap. basic inspirasi. Sobat-sobat inspirasi pengen tahu Sliki itu apa? Oke. Kita penyedia jasa ya, penyedia jasa ini apa? Pendidikan, jasa-jasa pendidikan. Dan untuk artinya sendiri kalau Sliki itu S-nya tuh super, like-nya tuh suka, kemudian Q-nya tuh kunci. Jadi harapannya banyak orang yang suka nantinya dan bisa jadi kunci orang mau kemana aja gitu. Jadi walaupun apa sih yang ingin dicapai di Sliki ini? Apa yang mau Mas Rojo capai nih Sliki? apa yang dicapai pastinya kita pengen Sliki itu jadi besar nantinya dan dikenal banyak orang. Karena ya kita kan social planner ya sebenarnya. Jadi harapannya selain kita juga ada yang kita dapat dan orang juga bermanfaat dengan apa yang kita buat gitu. Jadi orang mendapatkan manfaatnya, kita juga mendapatkan manfaatnya, sama-sama bermanfaat dan harapannya bisa dikenal banyak orang gitu. Kenapa sih memilih untuk mendirikan Sliki? Iya. Padahal kan kita tahu bahwasanya banyak banget orang Kaltem yang udah pada kursus di Pare, Kediri. Kenapa harus mendirikan semacam media belajar Sliki ini di Samarinda? Motivasi awalnya adalah karena karena saya lihat memang teman-teman saya dulu kan juga banyak ya teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris ya, dan saya pun pernah mengalaminya ketika SMA. Saya memang nggak terlalu suka bahasa Inggris, cuma saya fokus untuk saya harus bisa gitu. Nah dari ini semua saya ambil kesimpulan bahwa banyak orang di sana yang punya mimpi untuk bisa, tapi terkendala untuk pertama pasti biaya. Kemudian yang kedua usia, karena mereka berpikirnya waduh kayaknya udah tua banget nih untuk belajar gitu ya. Pasti nggak sempat lagi gitu kan, bahkan usia 30, 25 gitu. Jadi memang jauh lebih relatif lebih murah ya kalau di Sliki daripada harus pergi ke Kediri, padahal sama-sama aja belajarnya gitu ya. Ya bisa dibilang seperti kita nggak perlu nyebut merek yang mungkin sini, bisa dibilang seperti itu gitu. Gimana rumusan belajarnya dari pasca sebelum pandemi kemarin sama yang sekarang? Oke. Jadi ketika sebelum pandemi itu aman ya, namanya kita face to face ya, tetap muka ya, dan orang datang ke Sliki kemudian mereka belajar, dan ada kelas private-nya juga, ada kelas biasa gitu kan. Cuma selama pandemi ya jelas pasti orang takut ya untuk datang, karena ya pasti mereka lebih khawatir kesehatan daripada apa yang mereka bakal kejar untuk saat ini gitu. Lebih baik kesehatan saya aman, keluarga saya aman, lebih baik stop dulu deh untuk itunya. Jadi kalau dibilang ada dampaknya, berdampak serius, karena memang salah satu sektor usaha yang paling berdampak itu adalah pendidikan. Yes, pendidikan itu ya. Jadi memang benar-benar dihantam oleh corona. Lantas kedepannya apa yang mau kakak kembangkan lagi di Sliki atau di hidup kakak deh? Di hidup saya pastinya saya nggak tahu ya nanti kedepannya, karena kita kan hanya berusaha ya, entah nanti selama perjalanan ada sesuatu hal yang lebih menarik dan lebih bermanfaat buat kita dan orang banyak, mungkin kita bisa ambil haluan. Cuma untuk saat ini ya saya bawa Sliki ini untuk lebih kita ke sistem online aja gitu. Sekarang sudah dibuat kursus-kursus online-nya dalam sistem video, kemudian kita udah buat platformnya juga. Jadi teman-teman hanya perlu contohnya misalkan login, kemudian masukkan username dan password seperti itu, dan mereka bisa belajar di mana aja gitu. Bagaimana sih bagaimana Mas Rojo ini pada awalnya pada saat itu mewujudkan Sliki ini kan susah ya? Gimana? Ada nggak hambatannya kemarin-kemarin? Banyak ya kalau dibilang. Apa aja? Wah, kalau disebutkan satu-satu juga ribet ya. Kita itu ada namanya usaha itu pasti jatuh bangunnya. Dan Sliki ini udah mau ketiga ya. 3 tahun mungkin ya, 3 tahun. Pasnya 3 tahun benar. Jadi banyak banget hambatannya. Yang pertama pastinya dari segi pemasaran gitu kan ya. Banyak orang yang nggak tahu, padahal ada di sini di Samarinda yang kualitasnya sama gitu kan ya, dengan biaya yang jauh, tapi banyak yang nggak tahu, masih banyak yang tidak tahu. Kemudian juga kendala lainnya seperti misalkan ditipu karyawan contohnya gitu. Oh iya? Ya, atau ada penipuan juga? Dikhianati karyawan, atau misalkan banyak ya
yang jatuh-jatuhnya itu banyak sebenarnya. Ada nggak sih mengambil konsepan dari luar negeri kan? Seorang Mas Rojo kita tahu bahwa saya di Unmul pada zamannya ya, pada saat kuliah terkenal banget ya dengan bahasa Inggrisnya, dengan kecerdasan prestasinya dan yang lain. Setelah dia sering ke luar negeri tapi menolak beberapa beasiswa, lalu dia kembali ke Indonesia lagi dan dia tidak mengambil beasiswa itu. Ada nggak sih ngambil konsepan bagaimana untuk speak English di sana dengan di sini, makanya membuat slide itu apa gimana? Jadi kalau konsep belajar itu sebenarnya sama ya, kan hanya tentang pengulangan dan pendekatan. Jadi yang pengen saya sampaikan di Seliki lewat media Seliki adalah belajar bahasa Inggris itu nggak perlu ribet gitu, nggak perlu harus berpikir misalkan wah repot nih belajar tentang ini, kita harus baca buku atau kita harus misalkan fokus ke mana dulu atau kemana dulu. Nah di Seliki itu kita berikan memang rumus yang langsung kuncinya gitu. Jadi orang-orang langsung paham, oh ternyata seperti ini. Nah setelah mereka paham kuncinya, tinggal pengembangannya aja di Seliki. Yang pastinya dengan ya tutor-tutor yang memang sudah terlatih di sana dan kompeten gitu. Selain dari socialpreneur kan, selain itu yang membangun atau mendorong dari hati kakak untuk melakukan gebrakan baru sarana belajar di Samarinda ini apa? Di Seliki itu ada nggak sih? Atau mungkin karena sosial masyarakat melihat keadaan Samarinda yang gimana-gimana atau ada nggak? Ya ada sebenarnya kan gitu. Tadi yang saya bilang, ketika saya lihat teman-teman saya bingung gitu, padahal ada kesempatan masih buat mereka gitu. Saya pingin buka Seliki ini adalah sebagai pintu buat mereka gitu. Pintu mereka untuk? Iya, untuk apapun dalam karir atau dalam karena kan bahasa Inggris sekarang kita tahu ya universal banget ya bahasa Inggris, baik dalam karir maupun dalam ini dunia pendidikan gitu. Oke, kita tahu bersama ya bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan ataupun pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani seorang manusia untuk melaksanakan tugas hidupnya. Dan sekolah adalah institusi sosial yang didirikan oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan kepada generasi muda. Melanjutkan studi di luar negeri merupakan dambaan setiap orang. Tapi melihat saat ini seorang Rojo yang lebih memilih untuk tidak melanjutkan studinya dan melepaskan beberapa kesempatan kuliah di luar negeri dan memilih untuk membangun salah satu media belajar di Samarinda yang justru banyak menyelamatkan generasi di Samarinda, bukan? Amin, insyaallah. Kalau boleh tahu kita refleksikan kepada pembelajaran apa yang Kak Rojo peroleh sebagai owner dari Seliki ataupun pendiri dari Seliki nih ya. Kualitas diri apa sih yang sudah kakak peroleh dari diri kakak dari perkembangan sebelumnya gitu? Ada nggak sih merasa di diri kakak ada yang berubah ataupun apa yang berkembang selama ini di dalam diri Kak Rojo? Singkatnya mungkin konsisten ya. Konsisten, karena nggak semua orang bisa konsisten. Ya itu, walaupun kita diterpa banyak masalah gitu kan, jatuh bangun, tapi kita harus tetap satu tujuan kita apa, goal kita apa, ya harus tetap di situ konsisten. Mungkin kalau jawaban singkatnya cuma satu ya, konsisten, itu saja yang saya dapat dari diri saya. Apa harapan dari Kak Rojo yang dari dulu merintis sendiri ya kan? Lalu ada teman-teman yang sekarang ngebantu. Apa sih harapan Kak Rojo untuk Seliki di Samarinda ini? Harapannya tadi seperti saya bilang, saya mau mungkin Seliki ini lebih nanti akan ke online ya, karena kita pengen semua nggak cuma di Samarinda aja, jadi orang lain di berbagai daerah di Indonesia bisa menikmati pembelajaran dari Seliki itu. Makanya sekarang kita buat e-course yang ada, dan itu untuk teman-teman yang di luar Samarinda gitu. Jadi harapannya Seliki bisa menebar manfaat ke seluruh orang di Indonesia. Dan Seliki juga menjawab segala permasalahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Amin. Mempercepat mereka ke pintu gerbang masa depan mereka gitu ya. Apa yang ingin mereka capai. Makanya slogan Seliki itu adalah kunci menggapai impianmu. Kunci menggapai impianmu. Menolak untuk kuliah di luar negeri bukanlah suatu masalah ya. Melepaskan satu kesempatan juga bisa membuat kesempatan yang baru, bukan? Oke, benar. Seorang Rojo yang lahir di Samarinda dan kuliah juga di Unmul, seseorang yang sudah pernah melakukan internship program di Thailand dan menolak
kesempatan keluar dari luar negeri dan membuat suatu gebrakan baru di Samarinda. Cukup sampai di sini podcast kita. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di BC Inspirasi, Kak Rojo. Iya, sama-sama. Rizky Okta ya? Iya. Semoga sosok-sosok yang kita hadirkan di BC Inspirasi ini dapat bermanfaat pada seluruh Kota Mayantara, Samarinda. Oh ya, untuk teman-teman sekalian di BC Inspirasi, sobat-sobat Inspirasi, untuk kedepannya bila ada usul sosok yang inspiratif atau inspirator muda di Samarinda, silakan nanti komentar di channel YouTube Borneo Corner. Terima kasih Mas Rojo. Boleh. Corona men. Oke. Jangan lupa minum. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.